sore hari ini Mr. DJ sang lawyer bersama lawyer top kita nih, Bung Erlangga. Ya. Bung, Ya. gimana pandangan Anda terkait Nikita Mirzani melaporkan Reza Gledis ke KPK? Karena ada dugaan bahwa Reza Gledis ini melakukan, patut diduga nih ya, setting semua tuh, dimulai dari kepolisian, kejaksaan sampai di proses persidangan. Pandangan Anda sebagai praktisi hukum gimana nih? Ya, kita wajib mengedepankan juga asas praduga tak bersalah ya. Terkait laporan itu ya sah-sah saja. Siapapun boleh melaporkan atau dilaporkan. Hak warga negara Indonesia kan boleh sama-sama terlapor atau pelapor. Nah, terkait dugaan dilaporkan ke KPK ya. Atas perilaku patut diduga APH ya, aparat penegak hukum. Iya, patut diduga ya, sah-sah saja lah. Nanti ada kita mengenal hukum pembuktian lah ya. Kita tunggu episode selanjutnya seperti apa. Kita sama-sama tidak bisa memastikan untuk hari ini, tapi atas asas praduga tak bersalah itu proses hukum akan berjalan. Dan kita kawal terus ya. Kita kawal, kita monitor Supaya betul-betul keadilan dan seperti apa kepastiannya. nanti hasilnya ya. Oke semua. Mantap. Oke, guys. Itulah pandangan dari seorang praktisi hukum, Mr. Erlangga. Jadi gitu guys, hari ini informasinya bahwa KPK sudah mulai menindaklanjuti laporan dari Nikita Mirzani. Nah, kalaupun seandainya itu ya nanti pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu terbukti, maka di situ masuklah pasal-pasal tentang penyuapan, baik penyuapnya sendiri ataupun yang menerima suap. Itu jelas di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang nomor 31 tahun 99 yang dirubah, perubahan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jelas tuh penyuap kena pasal 5 ya kan, pasal 11. Nah, jelas di situ kena pasal 6. Apalagi yang menerima suapnya misalkan adalah seorang penegak hukum, wah itu hukumannya juga berlapis. Oke, kita pantau terus dan kita ikutin, kita kawal. Semoga kepastian hukum bagi para pencari keadilan itu bisa didapat dengan seadil-adilnya. Oke, thank you so much. Thank you semuanya. Selamat sore. Bro, semangat. Keep calm and call your lawyer.